bahwa nabinya adalah Gajah Mada juga ada. Yang menjadi panutan dalam setiap hidup manusia itu adalah Hyang Sukmo, ya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Saya selalu melantunkan kata hajat-hajat leluhur Nusantara, ya. Yang namanya kalau Pak Kiai itu dakwah atau siar, yang kalau menurut saya itu penyampaian atas misi dan visi hidup. Saat temene urip kon ngopo, saat temene urip iku apa, kandange urip iku apa dan sebagainya. Semestinya kalau dalam uraian kejawen orang Jawa itu dimengerti. Dan kalau nggak keliru, dulu pernah saya bikin konten di channel Tali Agung agar mengapa kita hidup itu tidak kebingungan, tidak terlalu kebingungan arah. Yang saya maksud, arah yang termaksud adalah hidup mesti membawa tujuan, bukanlah hidup itu membawa keinginan. Nah, lalu saya akan menyampaikan kali ini bahwa ada yang minta dijabarkan mengenai apa sesungguhnya yang menjadi panutan di orang kepercayaan khususnya Jawa, ya. Apa yang menjadi panutan atau kiblate itu, kenapa tidak punya nabi lah dengan kasarnya itu. Lalu panutane itu siapa? Lalu panutane kitab itu apa? Kalau kitab saya sudah sering menyampaikan, ya, bahwa panutane wong Jawa itu ya kitab tulis yang tulus. Ada tulis nggak ada tulusnya ya tentu saja sia-sia saja. Terus saya pernah membuat konten juga bahwasanya 20 huruf Jawa itu sesungguhnya koridor atau bingkai daripada Nusantara. Koridor Nusantara yang termasuk di antara adalah diri pribadi dan bangsa ini, dan bahkan dunia ini. Saya akan menyampaikan bahwa panutan bagi setiap orang, panutan bagi setiap orang menurut pemahaman saya secara umum. Kejawen kan banyak juga. Kejawen itu ada Kabruhat, ada dan lain-lain gitu, ada Pangestu, ada Sabto Darmo, ada punya banyak. Lah, saya akan menyampaikan bahwa yang menjadi panutan dalam setiap hidup itu adalah Hyang Sukmo. Dengan kata lain, dalam kali ini saya akan menguraikan arti Hyang Sukmo mustikaning jagat. Lah, terkait kalau dengan Pak Kiai itu ngendika atau dalam Islam gitu, itu ada istilah Islam rahmatan lil ngalamin. Lah, saya akan menyampaikan apa arti Hyang Sukmo. Ya, arti Hyang Sukmo itu adalah sukma pribadi setiap manusia pada diri manusia itu sendiri. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa sukma itu adalah yang menyebabkan kita berkata-kata, yang menyebabkan kita bisa bicara, itu terutama yang bisa menyebabkan kita mengetahui adanya Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun kata dari masing-masing agama kan sendiri-sendiri, ya. Jadi saya menyampaikan yang menjadi panutan menurut kacamata lahir batin saya, yang saya seimbangkan dengan guru tuduk saya, adalah panutane menungso yo yang sukmo pada dirinya manusia, atau sukma sejati pada dirinya, atau sukma yang 4 bulan itu dikupati diturunkan, artinya sukma yang baru. Lah, sukma yang baru pada diri manusia itu pasti ada. Lah, ada sukma baru, ada sukma diluwih. Kalau saya pernah membuat konten, lah inilah yang menyebabkan kalau sukma diluwih adalah roh leluhur atau arwah leluhur yang mengikuti sukma baru ini, ya. Jadi ada sukma yang saya ceritakan di sini adalah yang sukmo adalah semurni-murninya sukma yang pasti ada pada setiap diri manusia ketika masih hidup dan normalnya.
sekali lagi hidup dan normalnya, kecuali ada mohon maaf gangguan jiwa dan lain-lain, ini berbeda lagi. Jadi panutan setiap manusia adalah yang sukmo lah. Yang sukmo inilah yang kalau dalam pewayangan itu yang sukmo mustikaning jagat. Inilah yang kaitannya yang menjadi rahmatan lil ngalamin kalau Pak Kiai ngendika atau berkata atau penyampaiannya adalah mustikaning jagat ini adalah rahmate jagat. Jadi sukma kita harus bisa menjadi rahmatnya dunia. Setidaknya menjadi rahmatnya diri sendiri dan menjadi rahmat lingkungannya dan anak-anaknya, dan bila mana memungkinkan setidaknya menjadi rahmat bangsa dan negara. Ini adalah acuan dalam hidup saya menyampaikan di sini yang bahwasanya betapa pentingnya kita ngawruhi atas adanya yang sukma. Dan lalu saya akan menyampaikan bahwasanya sifat sukma adalah satu, ya sekali lagi sifat sukma ini penting diketahui, adalah tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti. Ini adalah kategori baik ya, atau termasuk baik. Sifat sukma perlu dipahamkan yang bahwasanya pertama adalah moh nglarani lan moh dilarani. Umpamanya Mbak Vivi disakiti juga nggak mau, lah tidak mau disakiti juga tidak mau menyakiti juga. Sebenarnya sifat sukma itu melarang setiap manusia untuk menyakiti sesamanya. Lah yang termasuk sakit adalah kecilnya itu adalah sakit hati, lalu sakit raganya dan sebagainya. Contoh yang menyakiti raganya itu ya menempeleng, lalu dan sebagainya, mencubit dan sebagainya, ini menyakiti raga lah. Kalau setidaknya lebih terhormatnya lagi, tidak menyakiti perasaan atau jiwa dan tidak menyakiti raganya. Ini adalah sifat sukma. Karena apa? Jangan sampai kita menyakiti dan jangan sampai kita disakiti. Ento kita disakiti, kita membalas sakit, itu adalah kategori baik yang saya maksud. Lalu yang kedua kalinya, disakiti itu diam ya, disakiti diam dan berdoa, atau berdoa dalam arti ya agar yang menyakiti sadar diri atau menyadari agar tidak menyakiti lagi dan sebagainya. Ini lebih baik lah. Yang paling baik adalah sudah disakiti diam dan masih bisa memberikan kesejukan kepada yang menyakiti lah. Ini adalah sifat ting sukmo atau sifat yang sukmo. Inilah yang menjadi panutan dalam penghayat ya yang saya tahu. Jadi kalau orang Jawa itu ditanya itu masih menjawab bahwa nabinya adalah Gajah Mada, juga ada. Ini adalah kira-kira saja. Lalu nabinya adalah Bung Karno umpamanya. Ini adalah jawaban yang berdasarkan egoisnya. Namun yang sesungguh-sungguhnya menurut kacamata lahir batin saya yang saya seimbangkan dengan guru tuduh saya dan guru patuh saya, bahwasanya kalau hidup itu mesti mengikuti laku lajering sukmo agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan lalu sifat sukma itu adalah moh ngelarani, moh dilarani, lebih baik dilarani daripada ngelarani, dan yang paling baik sudah ngelarani masih bisa memberikan kesejukan kepada yang ngelarani. Inilah saya penyampaian di sini adalah agar kita itu tidak berubah-ubah. Bagi para warga penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan siapapun yang ingin mengetahui bahwasanya apakah panutan orang Jawa itu, taruhlah panutan orang Jawa itu adalah yang sukmo. Lah, yang sukmo itu ada pada diri masing-masing manusia intinya. Lah, itu punya sifat moh nglarani, moh dilarani. Lebih baik dilarani timbang larani, dan yang paling baik adalah sudah dilarani masih memberikan bebunga. Dan lalu cara memayu hayuning bawono ini adalah tujuan hidup. Jadi hidup itu jangan sampai kalau bisa mencegah atau setidaknya meredam atau setidaknya meminimalisir ya, meminimalisir agar tidak membawa keinginan namun membawa tujuan lah. Cara meredam atau cara meminimalisir adalah berprinsip kita yang penting diwajibkan atau ditugaskan untuk berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Adapun yang lain akan berbuat
yang bagaimana ya kita cuek bebek saja. Yang penting kita sudah berbuat yang sebaik-baiknya, setiap hari kita berbuat kebajikan. Jadi intinya saya menyampaikan panutan kejawen ini, panutan diri kita itu adalah yang sukmo, dan itu mesti bisa menjadi mustikaning jagat atau rahmate jagat. Saya rasa demikian. Terima kasih.